sampai puncak lagi dan kita turun lagi. Nah, ketika turun ada kejadian yang tiba-tiba gue kehilangan si Mas Ahmad. Tim gue yang semuanya pemula, 5 orang ini gue itu, dan kondisinya hujan, kabut. Saking takutnya gue waktu itu, gue nengok ke belakang, kabut tuh udah turun semua, gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat datang di channel gue. Buat yang baru lihat channel gue, uh, di channel gue ini untuk saat ini temanya ya berisi tentang uh, pengalaman, sharing, berbagi pengalaman pertama soal naik gunung. Jadi temanya soal pengalaman pertama ketika mendaki gunung. Apa aja sih yang biasanya didapat gitu kan. Namanya pengalaman pertama pasti banyak hal yang baru ya kan, yang mungkin selama ini tuh cuma dapat denger dari temen, atau ya kalau untuk sekarang sih udah bisa melihat dari tayangan YouTube ya, bisa dapat informasi dari YouTube atau dari Google. Tapi pas ketika menjalankan aktivitas di outdoor ya, terutama di naik gunung, biasanya punya pengalaman-pengalaman menarik tuh. Nah, di sini gue cuma mau sharing, berbagi pengalaman cerita ketika pertama kali gue mendaki gunung. Bagaimana ceritanya dan teman-teman. Oh ya, gue saat ini lagi ada di halaman rumah. Kebetulan kondisinya lagi hujan, rintik-rintik, jadi mungkin ada sedikit-sedikit suara hujan ya. Oke ya, seperti kemarin udah ada beberapa teman gua yang mau sharing soal pengalaman pertamanya naik gunung gitu. Ya di sini gue cuma mau berbagi cerita soal pengalaman-pengalaman pertama, khususnya ketika mendaki gunung ya. Karena setiap orang mungkin punya pengalaman yang berbeda-beda nih ketika pertama kali naik gunung. Dan sekarang gue mau cerita soal pengalaman pertama gue naik gunung. Jadi waktu itu gue pertama kali diajakin naik gunung itu tahun 2014 kurang lebih, entah 2013 atau 2014, mungkin 2014. Dan gunung pertama yang gue naikin waktu itu adalah Gunung Pangrango, karena deket ya sama lokasi rumah gue. Jadi yang terdekat itu Gunung Gede Pangrango, dan kebetulan waktu itu gue diajakinnya ke Pangrango sama teman gue. Salah satu temen gue ini memang udah sering ya beberapa kali naik gunung, dan gue dan teman-teman gue yang lainnya ada sekitar 5 orang, 6 orang termasuk gue yang belum punya pengalaman naik gunung. Terus waktu itu jadi kita nggak pernah naik gunung, dan kebetulan waktu itu diajakin naik gunung. Sebut saja Mas Ahmad lah ya. Mas Ahmad ini tiba-tiba ngajakin gua dan teman-teman gua satu kerjaan, kebetulan waktu itu naik gunung ke Pangrango. Alhasil gua dan teman-teman gua yang belum pernah naik gunung rembukan nih, oke atau enggak gitu loh. Hasil karena belum pernah dan pengen mencoba, kita oke. Waktu itu kita ngumpul di salah satu rumah temen gua di Jatinegara kalau nggak salah. Jatinegara ya, Pasar Rebo. Kita ngumpul di rumah mereka dan kita berangkat dari Rambutan, Kampung Rambutan, naik bis menuju ke Cibodas.
Nah, karena pertama kali ya, jadi dan peralatan gue juga bukan peralatan-peralatan yang memadai waktu itu, karena belum lengkap. Ya belum tahu lah apa aja yang mesti dipersiapkan, dan mungkin waktu itu juga kondisi ekonomi gue khususnya dan beberapa temen gue yang wah kalau beli alat-alat gunung tuh mahal kali ya gitu. Jadinya ya dengan peralatan yang seadanya, ada yang cuma punya keril dan matras, ada yang dan selebihnya sih minjem-minjem. Dan kebetulan gue waktu itu gue nggak punya jaket gunung, cuma punya jaket motor yang tebel itu. Dan celana, ada satu celana pendek, ada satu celana jeans, paling sama jas hujan kan. Kita udah sounding beberapa alat yang harus dibawa, tapi karena ada yang kurang, jadi kita pakai alat yang kita punya aja nih, yang sekiranya kepake di sana. Berangkatlah nih kita nih dari Kampung Rambutan ke Cibodas. Waktu itu berangkatnya malam, jadi sampai Cibodas itu sekitar jam 2, jam 3 mungkin ya. Kita ngeres dulu ya di warung, terus kita persiapkan lagi segala sesuatunya. Kita mulai ngetrek pagi. Nah, karena terlalu excited gue waktu itu, gue yang belum berpengalaman tuh 5 orang ya, 5 cowok termasuk gue dan 1 cewek. Jadi gue ada 6 orang yang belum berpengalaman. Nge-trek nih kita dari base camp menuju ke pos perancangan. Sebelumnya gue udah pernah ya ke air terjun Ciberem yang ada di Cibodas juga, karena itu juga merupakan jalur pendakian ya. Jadi kalau misalkan mau mendaki itu memang lewat situ dulu ya, karena sebelumnya udah pernah. Jadi gue anggap enteng nih gitu ya, mungkin gue rada sesumbar waktu itu ya, jadi kayak enteng lah ini, gue juga udah pernah nih ke Ciberem air terjun waktu itu. Itu jalan paling pertama, sama salah satu temen gue cewek. Trek nih, set, nyampe lah kita di pos penyancangan tuh, rest dulu di situ. Masih excited, kondisi masih excited. Waktu itu gue cuma pakai celana pendek, langsung pakai jaket motor, celana pendek, dan pakai sepatu Converse karena gue nggak punya sepatu gunung waktu itu. Jadi ya rada-rada licin gimana gitu kan, karena masih amatir lah ya, masih pemula waktu itu. Dan nih sampai pos penyancangan, ngeres. Setelah istirahat dan kita mau lanjut, baru tuh mulai ngetrek lagi tuh dari pos penyancangan ke atas. Itu gila sih, capek banget dan kaget gua, kayak tenaga gua udah terkuras banget tuh dari base camp ke pos penyancangan. Itu karena terlalu excited ya, terlalu menggebu-gebu, jadi tenaga gue terkuras di situ. Dan gue belum tahu caranya mengatur ritme mendaki itu seperti apa. Jadi keburu habis tuh tenaga tuh di awal. Wah, dengan susah payah. Pengalaman gue pertama kali itu ya di trek itu, beberapa langkah duduk, istirahat gitu kan. Artinya kebetulan waktu itu mulai dari pos
Rawadenok mungkin atau Batu Kukus, lupa juga tuh gua. Itu hujan, jadinya pakai jas hujan. Trek terus, bentar-bentar duduk, bentar-bentar duduk. Sampai di Kandang Badak, itu dengan susah payah ya. Akhirnya sampai juga di Kandang Badak. Itu sekitar jam 3 jam 4 deh kalau nggak salah ya. Pokoknya habis asar dia. Sekitar jam 3 jam 4 nyampe pos Kandang Badak dan kondisinya waktu itu hujan. Jadi begitu kita sampai di pos Kandang Badak, kata temen gue yang udah pengalaman ini, langsung buka playset, kita bikin playset dan nyari tempat camp. Dan kebetulan waktu itu ada beberapa kelompok, ada 2 kelompok yang memang temennya dari temen gue ini, si Mas Ahmad ini, yang memang udah expert. Dan kebetulan memang satu tempat kerjaan juga dan kita juga kenal. Tapi yang namanya nggak akrab-akrab banget ya, cuma kenal-kenal doang gitu. Akhirnya kita bikin playset dulu, dan hujan, baru banget nyampe, capek. Si Mas Ahmad ini nggak mau langsung buka tenda, padahal kondisi kita waktu itu udah kedinginan banget nih. Gue bilang, Mas, langsung buka tenda? Ntar dulu aja, katanya. Istirahat dulu, kita ngeteh dulu deh. Akhirnya dia minta teh hangat tuh ke temennya, tenda sebelah ya, yang memang temannya itu. Kita ngeteh dulu, di bawah playset semua, di tas, keril semua ditaruh di tengah playset. Kebetulan kita dapat posisi yang rada miring tuh waktu itu, karena hujan gede jadi air kan turun ya. Wah, akhirnya bikin parit dulu gitu kan, supaya airnya tuh nggak kena tas gitu, nggak kebanjiran. Sebat dulu aja, udah akhirnya kita sebat. Padahal kondisi badan udah capek, kehujanan, kedinginan kan waktu itu. Ya karena kita amatir ya, belum pernah, jadi kita nggak tahu flow-nya seperti apa. Ya udah ikutin aja tuh. Rokok, teh, sebat habis, obat habis. Belum buka tenda juga. Karena udah saking kedinginannya, gue tanya lagi kan, Mas, kapan nih kita buka tenda? Gue udah kedinginan nih. Harus sih udah kedinginan, karena ya masih baru ya, kita udah capek banget kan. Ya beberapa teman gue sih ada yang fisiknya lumayan kuat lah ya. Mungkin gue salah satu yang fisiknya kurang kuat, apalagi kaget gitu mungkin ya, kena capek dan kondisinya waktu itu hujan, dingin banget kali. Udah tuh akhirnya kita bikin tenda, ngecamp di Kandang Badak, dan kita bermalam di Kandang Badak. Nah udah tuh bermalam dan nih aman-aman aja sih. Tapi kondisi gue waktu itu pas bermalam di Kandang Badak itu, karena capek dan dingin banget, hujan, gue meriang. Dan itu jadi salah satu kebiasaan gue sekarang, ketika kalau lagi naik gunung, pasti kalau di malam pertama tuh meriang. Akhirnya pagi gue nggak ada niat buat summit ya. Gue juga nggak tahu mau nanjak kemana waktu itu. Jadi ya pagi kita sarapan, masak-masak. Tiba-tiba si Mas Ahmad nih ngajakin kita buat naik ke puncak Pangrango. Jam 9, kurang lebih jam 9 atau jam 10 waktu itu, jam 10 pagi ya. Dia nanyain nih ke gue dan anak-anak, pada mau muncak gak? Kalau mau muncak ayo, gue mau ke puncak nih, kata dia. Gue mah diem aja ya, karena gue apa ya,
fisik gue kurang kuat ya mungkin waktu itu ya, jadinya gue diem aja. Dan yang lain temen gue ada beberapa yang ya saling tanya tuh, mau nggak mau nggak mau nggak mau nggak gitu. Beberapa temen gue yang fisiknya kuat ya, ayo 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 gitu. Dan gue ke trigger, aduh, yang lain pada muncak nih, gue juga sebenarnya pengen banget tuh muncak. Mas, gue tanya salah satu temen gue, lu ikut gak? Yaudah yaudah gitu. Jadi gue mau nggak mau ikut. Dan temen gue yang cewek nggak ikut, dia di tenda. Karena ada beberapa tim dari temennya si Mas Ahmad ini juga nggak muncak, cuma di tenda doang. Jadinya aman ya, nggak ditinggal sendirian kok, walaupun dia di tenda sendiri. Nah, berangkatlah nih kita ke eh, puncak Pangrango. Berarti gue 7 orang dan ada beberapa temennya si Mas Ahmad yang ikut juga naik ke puncak Pangrango. Di persimpangan tuh, di pertigaan yang antara kalau ke kiri itu ke Gede dan ke kanan itu ke Pangrango, itu ada tuh semacam batu-batu kayak pondasi gitu, ada shell dan kebetulan masih bagus. Dan temen gue nemu itu, kata dia, wah ada shell nih, masih bagus juga nih, dia gitu kan. Akhirnya diambil nih, gue pakai gitu. Nah, temen gue ini juga pakaiannya juga nggak, menurut gue nggak worth it ya, nggak safe ya, karena dia pakai sendal sendal pakai sendal yang KW KW gitu tuh, Crocs KW. Licin banget ya pada waktu itu. Udah tuh berangkat, wah treknya masih, menurut gue ya waktu itu masih ini banget. Gue wah anjir excited banget. Kabut, udah ada kabut juga, padahal masih siang tuh. Rimbun banget, ngelewatin jalur air segala macam. Dan itu pengalaman pertama banget gua ngalamin hal-hal yang kayak gitu tuh, trek. Terus wah excited banget ya, cuma karena kondisi badan gua yang bukan gak fit ya, mungkin kaget dan gua masih belum siap gitu kan, jadinya gua lemah banget tuh waktu itu tuh. Ada pohon sedikit nyender, ada pohon sedikit nyender gitu. Kalau yang lain mah cuma ngetawain gue aja tuh, ngelihat muka gue udah pucet ya kan, bibir biru karena dingin. Waktu itu pas sebelum puncak itu memang rada-rada sedikit gerimis dan kabut, jadinya udaranya tuh dingin banget. Gue pakai jas hujan, pakai mantel kan, berat banget sih kayaknya tuh. Gue ngerasain badan gue ngerasa berat banget waktu itu. Jadi ya setiap uh, ada pohon atau ada yang datar, gue duduk dulu gitu. Lama gue ngeres, lama banget gue nyampe puncak. Dan gue bawa air pun cepet banget habis, karena gue minum mulu gitu. Sampai akhirnya air gue habis, ada seret nih. Seret, akhirnya gue paksain sampailah kita ke puncak Pangrango. Dan sebelum sampai puncak ada tuh yang tempat datar, dan itu ada pohon yang rada uh, miring gitu. Di situ ada lumutnya banyak banget, dan lumutnya itu ngeluarin air karena hujan kan. Gue yang kausan udah langsung mangap aja tuh, gitu kan. Nah, air dan seger banget. Gue nggak tahu tuh bahaya atau enggak, tapi itu seger banget sih waktu itu. Waduh, seger banget. Akhirnya nyampe puncak juga, padahal kondisi gue udah capek banget. Ketemu udah tuh sama teman-temannya si Mas Ahmad di puncak. Nah, kita foto-foto. Gue pikir ketika nyampe puncak udah nih, kita istirahat ya kan, nyemil-nyemil di atas, foto-foto, turun. Ternyata mereka lanjut ke lembah Mandalawangi di bawah. Aduh, dengan berat hati gue, aduh turun lagi nih, naik lagi balik.
udah akhirnya mau nggak mau ya gue ngikutin daripada gue sendirian di puncak. Ya udah tuh gue sama yang lainnya turun ke Lembah Mandalawangi. Udah ngerasain Lembah Mandalawangi, di situ gue udah capek banget, udah pikiran gue udah nyampe Mandalawangi udah gue pengen rebahan aja dah rasanya gitu loh, badan gue berat banget. Nyampe sana beneran gue rebahan tuh, nyampe set di samping pohon Edelweiss, banyak banget tuh pohon Edelweiss, dan gue excited juga sih, wah anjir keren banget nih tempat gitu loh. Karena badan gue berat ya udah gue rebahan, dan langsung ditegur sih sama teman gue, woi woi, gue nggak tahu dia negornya bercanda atau gimana, woi bangun lu jangan tiduran. Dan itu kabut kabut juga lagi banyak juga tuh, gerimis gerimis juga. Kenapa ya? Gue capek gue. Jangan jangan tidur, ntar nggak bangun bangun lu gituin gue, dia takut gue. Ya udah gue akhirnya, ya udah dah gue jongkok aja duduk, gue sambil begini nih, kedinginan kan. Udah tuh kedinginan, akhirnya nggak lama sih di Mandalawangi juga. Setelah mereka udah menikmati keindahan Mandalawangi waktu itu, balik lagi ke puncak kan, naik lagi ke puncak, aduh capek banget, lemes badan. Udahlah mau nggak mau plak. Udah tuh sampai puncak lagi dan kita turun lagi. Nah ketika turun ada kejadian yang ya karena baru pertama kali ya menurut gue jadinya eh, gimana ya, nggak mau ada momen lah, momen di situ nggak terlupakan. Posisinya teman-teman dari si Mas Ahmad ini, beberapa orang ini yang memang udah pengalaman ya, udah bukan apa ya, udah sering lah naik gunung itu. Mereka nih lari nih enak banget nih, turun dak 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 dak, turun kan. Dan gua yang lainnya lama karena satu fisik gua juga nggak begitu prima, jadi ya gue santai-santai aja jalan-jalan gitu, yang penting masih tetap jalan aja dah tuh. Alhasil si udah gue nggak tahu nih kenapa ceritanya tiba-tiba gue kehilangan si Mas Ahmad, tim gue ya, tim gue yang semuanya pemula, 5 orang ini gue termasuk gue, kehilangan si Mas Ahmad karena si Mas Ahmad ngikut lari ternyata sama temennya yang udah pengalaman itu. Ketinggalan. Ya, gue nggak tahu karena gue mungkin banyak istirahat ya, tim gue juga karena ngikutin gue yang pada waktu itu gue capek banget kondisinya. Dia lari nih, itu kita turun sekitar jam jam 2 mungkin ya, jam 2 atau jam 3, gue nggak tahu kondisinya waktu itu, pokoknya sekitar jam segitu. Dan kondisinya hujan, kabut, hujannya nggak gede sih, cuma kayak rintik-rintik aja gitu kan, lembab banget tuh, basah banget kan, licin juga trek. Dan beberapa teman gue juga ada yang sering kepleset karena cuma pakai sendal doang. Posisinya waktu itu gue ada di tengah, dari 5 orang ini 2 orang di depan, tengah gue, dan 2 orang lagi di belakang. Temen gue yang di belakang ini sendalnya putus tuh, sendal yang KW-KW itu tuh putus. Gue nengok ke belakang, weh kenapa sendal lu, kenapa lu, sendal gue putus. Ya udah gue tungguin sampai dia di deket gue, malah dia duluan nih, malah cepet banget ya, akhirnya dia nyeker nggak pakai sendal tuh. Set, kata gue ngeri banget. Udah malahan akar mulu kan, ngeri kepleset gitu kan. Udah tuh jalan terus. Yang tadi gue di tengah, gue jadi paling belakang gue yang udah capek paling belakang pula kan. Aduh rasanya itu. Nah, dan kebetulan waktu itu kita nggak ketemu pendaki sama sekali. Padahal waktu itu di Kandang Badak rame. Mungkin kebanyakan tuh ke Gede ya, bukan ke Pangrango. Udah nih, dah. Saking takutnya gue waktu itu, gue nengok ke belakang, kabut tuh udah turun semua, gelap, nggak gelap-gelap banget tapi ya jarak pandang lumayan terbatas, dan itu creepy banget sih menurut gue. Anjir, gue paling belakang udah lumayan jauh juga tuh, di depan yang lain pada cepet-cepet banget lagi, gue cuma selangkah-selangkah gitu.
paling belakang. Ya gue nggak tahu waktu itu pikiran gue apa ya, buat ngilangin rasa takut aja. Harusnya kan baca doa ya, nih jangan ikutin nih cara gue. Harusnya tuh baca doa kalau misalkan dia takut, ya kan, baca doa lah, selawat gitu. Gue nggak tahu pikiran gue apa waktu itu. Yang ada gue buat ngilangin rasa takut itu, gue baca teks proklamasi Undang-Undang Dasar 45 sampai Pancasila. Itu gue baca tuh sepanjang jalan. Teman gue yang di depan mungkin nggak denger ya gue teriak-teriak baca Pancasila gitu ya, mereka pada ketawa gitu. Bocah apa gitu ya kan, tiba-tiba baca teks proklamasi dan tiba-tiba hafal gitu loh. Biasanya kan kadang-kadang suka nggak hafal. Undang-Undang 45 sampai habis tuh. Itu buat ngilangin rasa takut gue, buat ngilangin suges gue waktu itu. Karena pas gue ngeliat ke belakang tuh, horor banget kayaknya sih, kayaknya horor banget, creepy banget, udah sepi, kabut, rimbun, hutan gitu kan. uh nah akhirnya jalan dah tuh, yang lain masih tetap jalan, dan gua di samping itu juga gua merasa heran, kok kayaknya tadi gua pas berangkat kayaknya gua nggak lewat sini nih gitu loh, ini terlalu rimbun nih gua bilang. Tapi kan biasanya kan memang ada tuh pita-pita gitu ya, yang kadang orang suka buat tanda jalur ya. Memang sih mungkin jalurnya benar, tapi eh gua herannya waktu itu gua inget gua naiknya bukan lewat situ. Yang lain yang di depan, karena gua posisi di belakangnya, jalan terus aja tuh. Gua udah sempet teriak, woi, kayaknya kita bukan lewat sini deh tadi. Kayaknya ini salah deh, gue teriak tuh. Cuma mungkin yang di depan itu nggak dengar atau gimana, mereka jalan terus ya. Ya gue mau nggak mau ya udah deh ngikutin aja. Sampai akhirnya yang di depan pada berhenti, berhenti, dan mereka bilang kayaknya tadi bukan lewat sini deh. Ya gue rada-rada kesel gitu deh, kan tadi gue udah teriak-teriak kayaknya tadi bukan lewat sini ya. Seingat gue harusnya tuh tadi jalurnya ngambil ke kanan bukan ke kiri, ini lurus terus nih, bukan ngambil ke kanan. Udah tuh, yaudah deh jalan terus aja, kita juga nggak tahu kan. Itu kita jalan sembari teriak-teriak, mas mas mas, manggil-manggil Mas Ahmad nih. Cuma memang nggak ada sama sekali yang nyaut, kita nggak tahu jalurnya sama sekali, amatir kita, pemula nggak tahu sama sekali, belum pernah sama sekali naik gunung. Ya udah akhirnya gue sama teman-teman gue yang lainnya udah jalan aja tuh sembari teriak-teriak, berharap ada yang nyaut gitu loh, mungkin di depan atau gimana gitu dia nyaut, tapi nggak ada jawaban. Udah tuh jalan sampai akhirnya bener-bener rimbun nih jalanan. Kita udah kayak udah hampir putus asa tuh, kayak yang depan tuh, temen gue yang depan itu udah, ini beneran salah nih sih kayaknya bukan lewat sini nih. Udah tuh eh kita berhenti, ya udah deh kita berhenti dulu deh, udah capek juga kan. Kita berhenti duduk. Waktu itu gue memang belum sama sekali tahu ya safety di gunung itu seperti apa. Kita sepakat waktu itu, ya udah kita duduk dulu dah, sampai istirahat dulu deh, gue bilang gitu. Ya udah akhirnya kita duduk nih rame-rame, duduk ada tempat datar gitu, duduk. Ya udah kita baca doa aja ya, kita berdoa aja dulu, siapa tahu dikasih jalan gitu. Udah tuh kita berdoa, Bismillah gitu. Doa supaya dikasih kelancaran jalan untuk menuju turun. Oke. Udah, setelah kita berdoa, udah tuh kita berdiri lagi dan Bismillah nih, mudah-mudahan aja ketemu jalan gitu. Udah, kita jalan nih, nggak sampai 5 menit kita jalan, di sebelah kanan itu ada jalur naik begini, pokoknya di sebelah kanan ada jalur rada nanjak dikit gitu. Terus begitu nanjak dikit, nah di situ ketemu jalurnya di mana, di tempat temen gua nemuin shellnya. Dan kita semua pada ingat dong, karena kita tahu temen gue itu ngambil shell di situ. Lah, ini kan tempat lu ngambil shell. Iya ya, itu tempat gua ngambil shell tadi, tempat nemu nih di sini nih.
Udah tuh dia langsung, udah ah, gua balikin lagi deh ke sini. Udah dari situ kita udah tahu tuh jalur ya, udah yang pertigaan itu sama kandang badak, dan tempat camp udah kelihatan tuh tenda-tenda di situ tuh. Udah tuh kita sampai tenda. Di tenda si Mas Ahmadnya ini lagi ngerokok. Dia ke dia gimana ya? Dia bilang sama gua kan pas begitu nyampe, lu gimana sih ninggalin gua gitu kan sama yang lainnya. Dia bilang, ya mungkin dia tahu ya, mungkin jalurnya cuma itu aja ya. Mungkin ada, ya mungkin sepemikiran dia itu, ah ntar juga nyampe gitu loh. Ternyata waktu itu kita sempet sasar, dan dia bilang sama gue, kalau misalnya sampai jam 5 lu belum turun juga nih, gue pasti bakal nyari lu naik lagi ke atas gitu, bakal jemput lu. Gue baru aja pengen ke sana, lu udah turun. Itu posisi udah mungkin udah hampir jam 5 tuh waktu itu, turun ke kandang badaknya. Udah tuh lu minum ini dulu, minum teh sama makan makan dulu katanya. Udah tuh kita makan, prepare, istirahat dulu ya. Habis istirahat dan kita memang langsung prepare packing buat turun ke bawah. Ya udah, akhirnya kita packing turun ke bawah, dan alhamdulillah selama perjalanan turun itu kita nggak dapat kendala ya, aman-aman aja alhamdulillah. Kita walaupun ketemu trek malam dan rasanya itu gelap gitu kan, capek. Nah, ada satu lagi sih yang gue excited itu adalah ketika pas dari udah nyampe pos Panyancangan nih, yang dekat air terjun itu. Dari pos Panyancangan menuju base camp, yang gue rasa cepet ya, udah nyampe pos ini nih, paling tinggal dikit lagi udah ngelewatin jembatan batu tuh, rawa Gayonggong. Udah di situ udah lewatin Telaga Biru, udah dekat kali ini. Dan ternyata udah sampai situ berasa jauh. Gue nggak tahu dah kalau teman-teman yang lain tentang rasanya juga atau enggak gitu loh. Berasa jauh aja gitu, kayak ini kayak deket lagi, tapi anjir masih jauh juga nih, nggak ketemu gitu loh. Walaupun akhirnya dengan eh, selamat lah sampai bawah, sampai turun ke bawah. Dan alhamdulillah dapat pengalaman dan excited banget sih buat gua waktu itu. Ya, terima kasih buat Mas Ahmad ya, yang udah ngebawa kita waktu itu dengan sabar sih ya. Kayak kita tuh nyusahin banget waktu itu karena masih pemula ya. Makasih banget dengan kesabarannya Mas Ahmad sih, kalau gue bilang sih sabar banget sih waktu itu ngebawa kita. Walaupun pas turun dari Pangrangonya rada ngilang sedikit gitu, tapi dia ngebawa kita dari awal sampai kita nyampe base camp dengan selamat, itu dengan sabar banget. Nungguin, apalagi terutama gue yang jalannya lama ya waktu itu. Terima kasih Mas Ahmad nih yang udah mau ngebawa kita waktu itu ya. Padahal kita amatir nih, nggak punya pengalaman sama sekali. Terima kasih, the best, the best, the best. Ya, itu tadi sedikit cerita gua tentang pengalaman pertama gua naik gunung. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang baru mau mendaki gunung ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih udah mau ngedengerin cerita gue. Gue tutup cerita gue dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.